Jet tempur tangguh incaran Indonesia ini dianggap kesalahan terbesar Angkatan Udara AS karena faktor ini. Indonesia telah sukses merampungkan transaksi jet tempur Rafale. Rafale digadang menjadi tulang punggung kekuatan udara di masa depan. Rencananya, Indonesia akan menduetkan Rafale dengan F-15X. Tatkala transaksi dengan Rafale rampung, kini perhatian Indonesia tertuju pada jet tempur pabrikan Boeing. Melasnirbautintuk.vn, Jumat tanggal 19 Januari tahun 2024 Indonesia sendiri diketahui mengincar F-15X sebagai tandem Rafale. Bahkan Indonesia secara serius mempertimbangkan akuisisi jet tempur canggih tersebut. Hal itu diwujudkan dengan penandatanganan MOU antara Indonesia dan Boeing pada Agustus tahun 2023 lalu. Dalam kesepakatan disebutkan bahwa Indonesia berencana memesan 24 unit F-15X dari Boeing. F-15X menjadi pilihan Indonesia setelah menyerah pada kesepakatan untuk pengadaan Su-35. Hal ini cukup berkaitan lantaran batalnya kesepakatan Su-35 diduga kuat lantaran tekanan dari Amerika Serikat. Namun, Indonesia dan Amerika Serikat tampaknya punya persepsi berbeda meski sama-sama memilih F-15X. Pada awal tahun 2021, Angkatan Udara AS USAF menandatangani kontrak untuk membeli lebih dari 144 jet tempur F-15X senilai 23 miliar dolar Amerika Serikat. Boeing F-15X merupakan varian terbaru dari F-15E Strike Eagle, berdasarkan F-15 Eagle tahun 1972. Paket Upgrade X menawarkan beberapa perbaikan dibandingkan model aslinya, termasuk radar yang lebih baik, avionik baru dan tampilan kokpit yang direvisi. F-15 Eagle pernah menjadi salah satu jet tempur terbaik di kelasnya. Namun desain pesawat dan senjata pertahanan udara telah berkembang pesat sejak tahun 1970. Keunggulan platform F-15X adalah kemudahan penggunaannya, seperti dilansir dari laman FOV.vn. Menurut pabrikan Boeing, F-15X tidak memerlukan rantai logistik, skuadron pelatihan, modifikasi infrastruktur, kantor program atau bahkan integrasi senjata. Unit yang beralih ke F-15X dapat melakukannya dalam waktu beberapa minggu atau bulan, bukan tahun, setelah menerima pesawat baru tersebut. Transisi tersebut tidak hanya mencakup pilot, tetapi juga mekanik dan personel pendukung darat. Manfaat-manfaat ini dikombinasikan dengan biaya perpenerbangan terendah dibandingkan dengan pesawat sejenisnya, menjadikan F-15X sebagai solusi siklus hidup total untuk memenuhi persyaratan kemampuan USAF. Menurut beberapa ahli, F-15X tidak akan mampu bertahan di medan perang ketika menghadapi lawan yang setara atau hampir setara mulai tahun 2028. Namun, hal ini mungkin merupakan batasan yang dapat diterima. Meskipun era pesawat tempur garis depan mungkin sudah berakhir, F-15X baru dapat digunakan untuk menegakkan zona larangan terbang, mempertahankan tanah air atau menyediakan amunisi cadangan selama perang tidak ada atau sistem pertahanan udara terbatas. Ide di balik F-15EX adalah ide yang bagus, setidaknya di atas kertas lantaran meningkatkan platform yang telah terbukti menjadikannya pesawat generasi 4,5 yang sejalan dengan F-22 dan F-35 USAF serta F-16 yang lebih tua dan F-15 Strike Eagle. F-15EX memiliki sistem survivabilitas baru yang dirancang untuk meningkatkan kinerja melawan pencegat tempur Tiongkok dan Rusia. Jet tempur baru ini juga memiliki kontrol penerbangan digital, yang tidak dimiliki F-15. Boeing menyebut F-15X sebagai pengganti F-15C dan mengklaim pesawat bisa berfungsi sebagai tulang punggung USAF selama beberapa dekade mendatang. Namun, para ahli dengan cepat menunjukkan bahwa platform sehebat apapun yang dimiliki F-15X, tidak boleh dianggap sebagai pengganti pesawat lain. Meskipun ada perbaikan, F-15X masih didasarkan pada badan pesawat yang berusia sekitar 45 tahun. F-15X masih merupakan jet tempur generasi keempat bahkan dengan teknologi baru dan peningkatan untuk tahun-tahun mendatang. Ia sama sekali tidak memiliki fitur siluman yang diperlukan untuk beroperasi secara efektif dalam konteks pertempuran udara modern. F-15X tidak dapat bertahan melawan senjata permukaan ke udara dan udara ke darat modern Rusia dan Tiongkok.
Dengan sistem pertahanan udara seperti S-400 dan S-500 Rusia, skuadron F-15X akan semakin sulit beroperasi di zona konflik tanpa risiko. Bahkan senjata yang lebih tua seperti sistem rudal permukaan ke udara, SAM KN-06 Korea Utara dapat mengancam F-15EX jika tidak ditekan atau dinetralisir terlebih dahulu. Ketika sebagian besar F-15EX memasuki layanan pada dekade berikutnya, kelemahan desain ini akan semakin terlihat. Oleh karenanya, solusi sementara dengan memilih F-15X yang dapat beroperasi sebagai tulang punggung jet tempur selama beberapa dekade mendatang dianggap sebagai kesalahan terbesar USAF.